Daun talas yang biasanya bikin mulut gatal dan daun pepaya yang pahit. Tapi siapa sangka justru menjadi bahan makanan favorit. Ya, buntil, hidangan tradisional dari Jawa Tengah Secret Lovers. Kok bisa ya jadi santapan yang begitu lezat? Di pasar tradisional, daun pepaya mudah ditemukan pada lapak sayuran Secret Lovers. Jumlahnya terbilang melimpah dan dijual dalam ikatan siap pakai. Tapi berbeda dengan daun talas yang sulit didapat karena tidak semua pedagang menyediakannya setiap hari. 3 ikat kadang 10.000, 1 ikat 5.000, gimana banyak enggaknya. Kadang dia agak susah soalnya. Ini ada juga daun talas nih. Ada, kadang suka ada yang nanyain buat buntil gitu. Secret Lovers, kebun talas banyak ditemukan di wilayah Kemang, Bogor, Jawa Barat. Di lahan seluas 1 hektar ini, Risin, sang petani, merawat ribuan pohon talas. Jenis yang ia tanam adalah talas Bogor, ikon pangan khas kota hujan. Bukan cuma umbinya yang lezat, daunnya pun jadi incaran kuliner. Daun talas Bogor sangat pas jadi pembungkus buntil karena ukurannya lebar dan lentur. Meski terlihat seragam, gak bisa asal memetik daunnya tuh. Hanya daun muda berusia 3 hari yang boleh dipanen. Kalau lebih tua, tekstur daun jadi kaku dan susah dimakan. Dua. Kalau yang ini kan udah tua, kalau ini kan masih muda. Kalau yang tua kenapa emang Pak? Kalau yang dua udah tua itu kaku, keras. Nggak bisa buat bungkus ya? Nggak bisa buat bungkus, soalnya kalau yang muda begini kan lemas. Getah talas adalah musuh terbesar bagi para petani. Di balik bentuknya yang biasa, jaringan daun talas mengandung kristal kalsium atau rafida. Nah, kristal kalsium inilah yang bikin gatal dan perih hingga berjam-jam kalau terkena kulit Secret Lovers. Sementara kalau terkena baju, getah bakal meninggalkan noda membandel. Karena itulah Risin selalu memakai pakaian yang sama setiap panen. Tapi kalau kena kulit gatel nggak Pak? Kalau kena kulit gatal, terus terang kalau kena kulit gatal. Terus kita ngilanginnya gimana? Ngilanginnya itu pakai pemutih. Pemutih sabun apa gitu. Kita cuci gitu ya? Kita cuci sampai bersih, nggak apa-apa. Gatal juga cuma selewat, sebentar. Nggak lama, tapi ini kekecilan nggak ini Pak? Nggak, ini sedang enaknya nih. Setelah mengelilingi kebun talas, kami bergeser ke kebun pepaya milik Ami. Di kebun belakang rumahnya, puluhan pohon pepaya tumbuh subur. Daun pepaya ini juga siap dipanen untuk bahan buntil. Pepayanya bagus-bagus. Iya bang, bagus ini. Yang bagusnya ini. Mau dibuat apa? Buat dilalap, ini bakal nyambel, bang madang sama nyambel. Buat dilalap. Iya. Dilalap. Bisa lah, enak. Diapain juga enak. Oh iya. Ini obat lapar. Oh, obat lapar saya pas Iya. banget, saya lapar nih saya lagi bawa talas mau bikin buntil. Diapain lah udah. Bisa ini mah, wah paling enak banget ini pahit-pahit ngena. Bangsa ini tuh. Saya ikut panen ya. Boleh. Baik daun pepaya muda maupun tua, keduanya bisa diolah Secret Lovers. Untuk menu lalapan, biasanya menggunakan pucuk daun muda karena teksturnya renyah dan empuk. Tapi kalau pembungkus buntil, dibutuhkan daun setengah tua atau daun dewasa yang besar dan lebar, sehingga kuat menampung isian. Daun pepaya yang pas sebagai pembungkus yang berumur 1 hingga 2 bulan. Kalau lebih dari itu, daunnya menguning dan keras. Ini cara bedain yang tua sama yang muda gimana? Ya muda apa ya muda? Abang saya tua. Bukan itu, aku daunnya. Oh ya, yang muda ini. Yang ini tua, yang paling tua ya saya sama emak tuh. Ini yang tua, ini muda. Ini nggak bisa dimakan. Ini nggak enak, ini mah udah tua. Ini yang muda, yang mana-mana gak enak, yang muda. Yang tua mah nggak enak. Banyak orang menghindari daun pepaya karena rasanya pahit yang berasal dari getah alami. Getah ini berfungsi sebagai benteng pertahanan alami dari serangan hama, sehingga hewan pemakan daun tidak bisa merusak tanaman. Bagi Bu Menik yang sudah lebih dari 20 tahun menjual buntil, rasa pahit dan gatal di daun pepaya dan daun talas bukan lagi halangan. Meski sama-sama diolah jadi buntil, perlakuan kedua daun ini berbeda Secret Lovers. Tantangan daun talas adalah rasa gatal, sedangkan daun pepaya adalah rasa pahit.
Triknya nih, daun talas wajib dicuci lebih lama di air mengalir untuk menghilangkan getahnya. Daun talas tidak perlu direbus karena teksturnya sangat rapuh dan bisa hancur kalau terlalu lama terendam. Sebagai gantinya, daun talas dikukus selama 5 hingga 7 menit saja untuk menurunkan sisa getah yang masih menempel tanpa merusak bentuk daunnya. Bu, kenapa masukinnya harus dilipat-lipat gitu? Iya, harus dirapin biar nggak hancur. Biar nggak hancur. Jadi kalau misal saya masukinnya gini nih, Nggak hancur, nggak bisa dilipat, nggak bisa digulung. nggak bisa digulung, nggak bisa dipakai dong. Iya dong. Berbeda dengan talas, daun pepaya butuh perlakuan khusus. Daun pepaya direbus bersama tanah liat selama 15 menit. Katanya sih, tanah liat meminimalisir rasa pahit pada daun. Sementara air mendidih akan melarutkan senyawa pahit ke dalam air rebusan. Setelah direbus, daun dicuci kembali dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa tanah liat yang masih menempel. Hasilnya, daun pepaya menjadi lentur dan siap digunakan sebagai pembungkus buntil. Oh iya, Bu Menik masih setia meracik isian dan mengolah buntil secara tradisional dengan resep asli Surakarta. Isian utama menggunakan kelapa parut, ikan teri, dan campuran bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Ia memasaknya dalam kuah santan gurih berbumbu rempah. Tak lupa cabai rawit utuh untuk memberikan sensasi pedas. Bu, ini yang susah ngolahnya ini apa sih, Bu? Kalau bikin buntil? Kalau bikin buntil itu yang susah itu daunnya, nyarinya. Daun apa yang susah? Daun payaknya. Oh, daun payaknya susah ya? Sekarang udah langka ya? Langka. Emang nggak bisa diganti daun lain gitu? Nggak ada, saya nggak pernah. Proses memasak buntil butuh waktu 1 jam agar bumbu meresap sempurna. Harganya hanya Rp5.000 City Lovers. Dalam sehari, Bu Menik bisa membuat sampai 100 buntil. Hidangannya sudah matang beraroma rempah, siap disajikan nih Secret Lovers. Bukan cuma isian kelapa dan terinya yang memanjakan lidah. Daun talas dan daun pepaya yang dikenal gatal dan pahit justru jadi pemeran utama pada hidangan ini. Ya, bahan sederhana ternyata bisa menjadi warisan rasa yang istimewa. Wah, gurih dan renyah di luar, lembut di dalam. Ayam memang gak salah buat jadi bintang utama di meja makan Secret Lovers. Daging ayam biasa menjadi olahan istimewa. Eits, kunci sukses olahan ayam yang bumbunya meresap ternyata dari potongannya. Kalau salah potong, daging bisa keras atau malah hancur saat dimasak. Nah, gimana triknya ya? Secret Lovers, cara memotong ayam dengan membaginya menjadi 2. Bagian atas atau dada dan bagian bawah alias paha. Setelah itu, potong paha menjadi beberapa bagian. Pertama, belah bagian tengah paha menjadi 2. Lalu, potong sisi kiri dan kanannya sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Cara motong ayam sih sebenarnya gampang ya Kak. Awalnya kita pegang kayak gini, tinggal kita belah gini Kak. Nah di sini tergantung tinggal mau dipotongnya agak kecil apa agak besar. Kalau agak besar ini kita potong 3 aja Kak. Ini 3, ini 3. Nah di sininya maksimal di 6 kalau nggak 7. Lanjut bagian dada, sama dengan bagian paha, bagian dada juga dipotong pada bagian tengah. Sehingga terbelah menjadi 2 bagian, sisi kiri dan kanan. Kalau ingin memotongnya menjadi 14 bagian, belah dulu bagian paha menjadi 2. Potong sisi paha kanan menjadi 3 bagian, dan sisi paha kiri 3 bagian. Selanjutnya, potong bagian dada menjadi 6 bagian. Nah, sisanya bagian karkas atau tulang punggung dibelah menjadi 2 deh. Jadi totalnya ada 14 potongan. Tapi kalau ingin menjadi 16 bagian, potong sayap menjadi 4. Paha bawah 2 bagian, paha atas 4 bagian, dan dada 6 bagian. Totalnya jadi 16 potongan Secret Lovers. Memang sih terlihat gampang ya, tapi kalau belum terbiasa ternyata cukup sulit Secret Lovers. Lihat aja tuh, meski sudah di-spill sama ahlinya, tapi kalau nggak biasa, ukuran setiap potongan masih berbeda-beda. Iya, antara atas dan bawah biasanya sih keseringan di bawah dulu ya. Karena kalau dipotongnya langsung seekor nyamping gitu, kita kan langganan biasanya padang, pecel gitu kan. Itu nggak rata nanti motongnya Kak. Tentunya
Semuanya butuh skill ya Secret Lovers. Nah, kuncinya sih potong dulu ayam menjadi 2 bagian seperti tadi. Lalu belah masing-masing bagian di tengahnya menjadi 2 sisi dan disesuaikan dengan jumlah potongan yang kamu inginkan. Besok mau di-spill skill apa lagi nih Secret Lovers? Komen di media sosial kita ya. Selamat mencoba Secret Lovers.